dosen tamu kira-kira begitu, Ibu Titi Anggra ini, ya, namanya nggak asing lagi kalau kita soal pemilu mungkin semua baca-baca atau mengikuti soal pemilu, Bu Titi ini sangat populer di bidang ini. Jadi beliau juga alumni kita di Hukum Tata Negara juga, dan mudah-mudahan bisa memberikan kita banyak manfaat dan bisa mahasiswa juga bisa banyak berdiskusi tentang materi yang disampaikan oleh Bu Titi. Saya kira kita nggak perlu kenalkan terlalu banyak ya, karena semua juga sudah mungkin banyak paham tentang Bu Titi Anggra ini. Nanti Bu Titi juga mungkin bisa sambil berdiskusi memperkenalkan lebih jauh kali ya kalau ada yang perlu disampaikan. Saya kira kita dengarkan aja perkuliahannya, kita ikuti, dan para mahasiswa juga seperti biasa Anda diharapkan untuk memperhatikan perkuliahan dengan menyalakan videonya, dan ini semua kalau walaupun diisi oleh dosen tamu, ini bagian dari perkuliahan kita dan Anda tetap harus mengikuti dengan baik semuanya karena materinya tetap materi yang rangkaian dari seluruh materi perkuliahan ini. Jadi bukan berarti ini kuliah umum yang lepas dari SAP kita, karena ini sesuai sebenarnya dengan SAP yang sudah disampaikan di awal perkuliahan sebelumnya. Saya kira itu aja. Kepada Bu Titi Anggra ini saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak. Sampai sebenarnya maksimal 6.30. Sampai 6.30 maksimal. Ya, silakan Bu Titi. Baik, terima kasih Pak Fitra Arsil yang saya hormati dan banggakan, dan juga tentu saja Pak Muhammad Nofrizal sebagai pengajar di mata kuliah Pemilihan Umum dan Partai Politik. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini kebanggaan untuk saya kembali ke alma mater, meskipun sekarang saya juga sedang berjuang, sama seperti kawan-kawan semua, bedanya sekarang saya menjadi murid dari Pak Fitra Arsil di program doktoral, jadi ceritanya sama-sama pejuang kita nih untuk menuntaskan studi. Saya doakan Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua lancar studinya dan bisa merampungkan program Pascasarjana S2 ini dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Titi Anggra ini, saya fokus saat ini betul menuntaskan mengikuti perkuliahan karena sudah lama saya lulus dari S2 tahun 2005. Jadi agak cukup lama berjarak dengan kampus. Sehingga sekarang selain beraktivitas sebagai anggota Dewan Pembina di Perludem dan konsultan program pemilu regional untuk Asia Pasifik di program Respect USAID, saya juga membantu beberapa program penelitian. Bapak Ibu semua, materi yang dimintakan kepada saya adalah sistem pemilu. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya belum tuntas di dalam pertemuan kita kali ini, bisa menghubungi saya, ada alamat email ataupun nomor telepon. Dengan senang hati saya bisa berdiskusi dan membahasnya bersama Bapak Ibu semua. Ada beberapa buku yang memang sering saya baca kalau untuk terkait pemilu di Indonesia. Ini Bapak Ibu nanti bisa lihat, dan ini tidak akan saya elaborasi satu persatu. Nah, tetapi saya ingin memulai ketika membahas soal sistem pemilu, mengutip apa yang disampaikan oleh Andrew Reynolds tahun 2014. Jadi Andrew Reynolds ini pernah bilang, a good electoral system can give you a glimpse of heaven, but a bad electoral system can give you a quick trip to hell. Jadi kalau kita bisa memilih sistem pemilu yang bagus, kita tuh bisa melihat surga begitu. Tetapi sekalinya kita salah memilih sistem pemilu atau kita memilih sistem pemilu yang jelek, yang buruk, maka kita itu bisa punya perjalanan yang cepat menuju neraka.
Jadi ini ilustrasi bagaimana dalam pandangan Andrew Reynolds, profesor di Amerika Serikat, penulis banyak buku soal sistem pemilu, termasuk juga electoral system design yang diterbitkan oleh International IDEA, memandang pentingnya sistem pemilu terkait dengan tata kelola pemerintahan. Nanti kita akan lihat bagaimana korelasi juga dari sistem pemilu terhadap sistem kepartaian kita. Nah, sistem pemilu tidak lepas dari bagian tujuan pemilu itu sendiri. Kalau kita lihat tujuan berpemilu itu ada dua gitu ya. Kawan-kawan, Bapak Ibu semua, nanti kalau ada yang ingin diinterupsi silakan disampaikan saja sambil perjalanan, karena kadang-kadang saya kalau sudah bicara susah berhenti begitu. Nah, tujuan pemilu itu kan bisa dilihat dari dua ya, tujuan proses dan tujuan hasil. Tujuan dari sisi proses, kita berharap bahwa pemilu itu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan konsep demokrasi konstitusional yang kita anut, merujuk kepada pasal 22E ayat 1. Nah, dalam konteks tujuan proses pemilu yang luber jurdil, maka kita perlu memastikan pemilu itu didesain dengan mempermudah pemilih dalam memberikan suara. Yang kedua, menyederhanakan jadwal penyelenggaraan. Karena kalau terlalu sering, orang juga bisa jenuh, lalu kemudian tidak menaruh minat pada proses pemilihan, dan kemudian bisa menimbulkan apatisme di masyarakat. Yang ketiga adalah mengefisiensikan biaya penyelenggaraan. Dan yang keempat, menyeimbangkan beban penyelenggaraan. Soal biaya ini memang ada tagline di isu demokrasi ya, don't give price tag on democracy. Jangan beri label harga pada demokrasi. Tapi dalam suatu negara, perhitungan-perhitungan soal efektivitas, efisiensi itu menjadi tidak terhindarkan karena berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas keuangan suatu negara. Dan yang terakhir, soal menyeimbangkan beban penyelenggaraan, ini menjadi penting karena misalnya pengalaman pemilu 2019 lalu, ketika beban itu tidak sebanding dengan kapasitas petugas, akhirnya selesai pemilu 2019 ada 500 orang lebih petugas KPPS, petugas yang bekerja di TPS meninggal dunia. Jadi pemilu mau tidak mau dia harus didesain punya tujuan-tujuan yang kemudian diaktualisasikan melalui 4 hal ini terkait dengan proses. Itu dari sisi proses. Tetapi dari sisi hasil, pemilu kita berharap sebagai instrumen demokrasi ya, dia bisa dari proses pemilu itu terpilih presiden, DPR, anggota DPR, anggota DPD, gubernur, DPRD provinsi, bupati, wali kota, DPRD kabupaten kota. Ini dalam praktik kita hari ini begitu. Terlepas ada diskursus soal dikotomi antara pemilu dan pilkada. Tetapi dalam praktik berpemilu kita, maka dari sisi hasil diharapkan dia bisa memperoleh terpilihnya pejabat-pejabat publik ini. Dan dalam konteks hasil pula, pemilu itu mestinya meningkatkan partisipasi politik rakyat, menciptakan sistem presidensial yang efektif karena sistem pemerintahan kita presidensial. Lalu menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen ini bukan berarti mempersulit kepesertaan partai politik ya, tetapi bagaimana ada konsentrasi kekuatan yang efektif dan sederhana di parlemen. Jadi sistem kepartaian sederhana di parlemen tidak sama dengan membatasi atau mempersulit kepesertaan partai politik di pemilu. Dan yang keempat, memperkuat dan mendemokratisasikan partai politik. Itu dari sisi hasil. Maka sistem pemilu juga harus kita lihat dalam pilihan-pilihan terhadap sistem pemilu terkait dengan tujuan terhadap proses maupun hasil ini. Nah, yang berikut apa itu sistem pemilu gitu. Sistem pemilu itu kalau yang pertama pilihan kita terhadap jenis atau varian sistem pemilu itu adalah keputusan paling penting dalam sistem politik demokrasi.
Karena tadi Andrew Reynolds kan sudah bilang ya, kalau mau lihat, kalau kita bisa memilih sistem pemilu yang bagus, kita tuh bisa lihat surga. Ilustrasinya tuh begitu. Tapi kalau kita memilih sistem pemilu yang jelek, maka kita bisa punya perjalanan cepat ke neraka gitu. Bahkan dia mengatakan memilih sistem pemilu itu soal seni sekaligus juga soal ilmu pengetahuan. Nah, dia sering mengatakan itu soal seni itu kenapa gimana? Soal seni karena bagaimana kita menemukan kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara aktor-aktor politik ketika membicarakan soal pilihan pada sistem pemilu. Soal ilmu pengetahuan karena di sana ada formula yang perlu kita pertimbangkan, ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan soal daerah pemilihan dan lain sebagainya. Jadi sistem pemilu mau tidak mau akhirnya adalah keputusan penting dalam praktik suatu politik sistem politik demokrasi. Lalu yang kedua, lembaga-lembaga politik membentuk aturan main bagaimana demokrasi dipraktikkan, dan sering dikemukakan bahwa lembaga politik yang paling gampang dimanipulasi untuk tujuan baik atau buruk itu adalah sistem pemilu. Makanya ketika bicara sistem pemilu itu tuh bisa panjang ketika perumusannya, karena kepentingan itu bisa direbut melalui manipulasi terhadap sistem pemilu. Nah, dengan demikian apa yang dimaksud sistem pemilu? Sederhananya adalah sistem pemilu merupakan seperangkat variabel yang bertugas untuk mengkonversi perolehan suara partai politik menjadi kursi. Jadi sistem pemilu itu seperangkat variabel, dia itu bukan hanya kalau kita sering mendengar mungkin tertutup, terbuka, proporsional, mayoritarian, bukan hanya soal itu, tetapi ada seperangkat variabel yang bertugas untuk mengkonversi perolehan suara partai politik menjadi kursi. Itulah yang disebut dengan sistem pemilu. Dan ada 3 variabel kunci dari sistem pemilu. Yang pertama, pilihan terhadap jenis sistem pemilunya itu sendiri. Yang kedua, struktur surat suara atau electoral balloting structure. Nah, ini yang kita ini orang hukum tuh nggak banyak bahas gitu ya. Padahal bagaimana desain surat suara itu dibuat, itu bisa mempengaruhi konversi suara partai menjadi kursi. Dan yang terakhir, daerah pemilihan dan formula penghitungan. Nah, ini 3 variabel kunci sistem pemilu ketika kita bicara soal seperangkat variabel yang bertugas untuk bagaimana mengkonversi perolehan suara partai politik menjadi kursi. Nah, ini relasi sistem pemilu gitu. Jadi karena mata kuliah ini pemilihan umum dan partai politik, menurut Maurice Duverger yang kemudian dikenal dengan Duverger Laws, efek mekanis sistem pemilu itu berpengaruh terhadap sistem kepartaian. Jadi cara kita memilih sistem pemilu itu akan berdampak pada sistem kepartaian. Dan yang kedua, efek psikologis dari sistem pemilu itu akan bisa berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Nah, sehingga sistem pemilu itu berkaitan dengan sistem kepartaian dan juga perilaku pemilih. Benjamin Reilly itu bahkan menyebutkan pilihan sistem pemilu dipengaruhi oleh situasi struktur sosial masyarakat atau kebutuhan atas representasi politik. Dan John, Samuel, serta Jeffrey Casson itu juga menyebutkan reformasi elektoral atau perubahan sistem pemilu dipengaruhi oleh kebutuhan terhadap efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Sehingga kalau kita melihat sistem pemilu, dia berkorelasi dengan sistem kepartaian yang ingin kita bentuk, representasi politik, dan juga sistem pemerintahan. Gitu. Jadi ada koherensi antara sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan dari suatu negara. Nah, saya kembali mengutip Andrew Reynolds dalam bukunya yang berjudul Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat yang disunting oleh Joan Lins tahun 2001. Menurut Andrew Reynolds ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih sistem pemilu. Yang pertama adalah memperhatikan representasi atau keterwakilan.
Karena demokrasi itu kan prinsipnya adalah mayoritas memutuskan, minoritas tidak ditinggalkan. Maka representasi itu menjadi penting. Yang kedua adalah membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna. Karena tadi ya, bagaimana kemudian proses itu bisa mudah, tidak rumit, tidak kompleks. Yang ketiga, memungkinkan perdamaian. Yang keempat, memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Yang kelima, pemerintah yang terpilih itu akuntabel. Yang keenam, pemilih mampu mengawasi wakil yang terpilih. Yang ketujuh, mendorong partai politik bekerja lebih baik. Yang kedelapan, mempromosikan kontrol atau check and balances oleh legislatif dan parlemen. Jangan sampai kemudian parlemen tidak mempraktikkan fungsi kontrol atau check and balances. Yang berikut, mampu membuat proses pemilu berkesinambungan. Ini sesuai dengan pasal 22E ayat 1 bahwa asas pemilu itu bukan hanya luber jurdil tetapi juga reguler begitu ya, karena dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dan yang terakhir, memperhatikan standar internasional. Nah, ini yang penting di dalam memilih sistem pemilu bagi suatu negara. Dan kalau kita lihat, ini adalah electoral system family ya, atau keluarga besar sistem pemilu. Dalam praktik global ada 4 rumpun besar sistem pemilu. Meski ragam dari sistem pemilu itu tak terbatas pada apa yang di layar. Ada ratusan sistem pemilu di dunia yang kemudian dikontekstualisasi di masing-masing negara sesuai dengan konteks dan kondisi politik masing-masing negara. Andrew Reynolds yang juga menulis di buku ini menyebutkan tidak ada sistem pemilu yang ideal bagi suatu negara. Yang ada itu adalah sistem pemilu yang cocok. Nah, untuk mencari kecocokan itu, maka konteks politik, sosial, lalu keragaman suatu negara itu sangat menentukan gitu. Nah, 4 rumpun besar dari sistem pemilu itu ada yang pertama pluralitas mayoritas. Lalu yang kedua proporsional. Nah, antara pluralitas mayoritas dan proporsional ketika dia dicampur itu menjadi sistem pemilu campuran. Selain dari pluralitas mayoritas, proporsional, campuran, ada juga sistem pemilu lainnya. Nah, kalau di Indonesia ini agak unik ya, karena kita menerjemahkan sistem pluralitas mayoritas itu dengan istilah sistem distrik yang notabene itu sebenarnya kurang pas. Karena kalau distrik sendiri kan mengarah kepada daerah pemilihan. Tetapi karena kita banyak misalnya mendengar istilah-istilah di Amerika Serikat, distrik begitu ya, representative from district number 1 gitu. Jadi sistem pluralitas mayoritas ini diterjemahkan dengan sistem distrik. Padahal maksudnya adalah sistem pluralitas mayoritas. Nah, ada beberapa turunan dari sistem pluralitas mayoritas ini. Ada first past the post atau sistem suara terbanyak. Siapapun yang dapat suara terbanyak, maka dia memenangi kursi atau dikenal juga dengan winner takes all. Ini yang berlaku di Amerika Serikat. Lalu ada sistem two round system atau sistem 2 putaran. Dia harus dapat jumlah minimal suara tertentu untuk bisa memenangi pemilihan. Kalau di Indonesia itu 50% plus 1 untuk Pilpres dan Pilkada DKI. Kalau tidak, maka harus masuk ke putaran kedua. Ini yang disebut dengan two round system. Lalu ada alternative vote. Nah, alternative vote ini seperti di Australia. Lalu ada block vote dan ada juga party block vote. Kalau proporsional, dia itu variannya 2. Yang satu adalah daftar proportional representation atau daftar partai, dan yang kedua adalah single transferable vote. Nah, untuk campuran adalah kombinasi antara pluralitas mayoritas dengan proporsional. Itu ada sistem paralel dan ada sistem mixed member proporsional. Paralel ini contohnya ada di Jepang, ada di Filipina. Lalu kalau mixed member proporsional ini ada di Selandia Baru, ada di Jerman. LIPI misalnya dalam publikasi mereka baru-baru ini merekomendasikan perubahan sistem pemilu di Indonesia menjadi sistem pemilu paralel, campuran paralel. Nanti saya akan ulas sedikit.
Dan yang terakhir adalah lainnya. Lainnya ini ada single non-transferable vote, atau kalau di bahasa Indonesia kan distrik berwakil banyak. Nah, ini seperti pemilu DPD yang kita lakukan. Lalu ada limited votes dan ada British Columbia. Nah, tetapi memang di dalam ini bisa dibaca lebih lanjut di buku Electoral System Design terbitan International IDEA. Kami sudah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisa diunduh di website idea.int atau di perludem.org. Nah, tapi memang dalam banyak praktik kita mempelajari sistem pemilu yang paling dominan itu dua gitu. Yang pertama adalah tadi pluralitas mayoritas, dan yang kedua adalah proporsional. Dalam sistem pluralitas mayoritas, daerah pemilihan umumnya single member. Jadi satu dapil, satu kursi yang diperebutkan. Kemudian pencalonan dapat dilakukan oleh partai dan oleh perorangan. Pemberian suara umumnya untuk kandidat, jadi kandidat sentrik, itu ciri dari pluralitas mayoritas. Formula keterpilihan kandidat itu ada dua formula. Yang pertama formula pluralitas. Nah, makanya dia disebut dengan pluralitas mayoritas, sebenarnya mengarah kepada bagaimana cara menentukan calon terpilih. Kalau pluralitas artinya suara terbanyak berapapun besarnya, asal dia paling banyak, dia menang kursi. Walaupun kalau suara yang kalah dijumlahkan, maka suara yang menang itu akan lebih kecil gitu. Nah, itu yang membedakan pluralitas. Sementara kalau mayoritas itu suara pemenang harus lebih besar dibanding gabungan suara yang kalah. Alias ini mayoritas mutlak atau absolute majority harus 50% plus 1 kalau mau memenangi kursi. Nah, ini dua pola ini sama-sama kita anut di pemilu kita, nanti saya akan deskripsikan. Dan kemudian tidak ada parliamentary threshold formal. Itu ciri dari sistem pemilu pluralitas mayoritas. Sementara sistem proporsional ini artinya adalah adanya proporsionalitas perolehan kursi dibandingkan dengan perolehan suara. Jadi kalau suaranya dapat 10%, maka harus proporsional dengan perolehan kursi yang dia dapat. Harusnya dia dapat kursinya juga 10%. Nah, itu yang disebut dengan sebenarnya proporsional. Kalau suaranya 20%, maka dapat kursinya juga 20%. Oleh karena itu biasanya dia daerah pemilihannya itu multi member, dalam artian lebih dari satu kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan atau dapil. Yang kedua, pencalonan dilakukan oleh partai politik. Yang ketiga, pemberian suara bisa umumnya untuk partai politik dan atau kandidat gitu. Jadi bisa salah satu, bisa juga dua-duanya. Formula keterpilihan kandidat berdasarkan proporsi berimbang. Ini metode penghitungan, nanti akan saya ulas, ada kuota, ada divisor. Dan yang terakhir ada ambang batas parlemen. Nah, terkait dengan pencalonan dilakukan oleh partai, banyak sekali ahli politik mengatakan kalau sistem pemilu proporsional itu given untuk Indonesia. Karena ada bunyi pasal di dalam pasal 22E yang menyebutkan bahwa pencalonan anggota DPR dan DPRD itu dilakukan oleh partai politik. Nah, karena pencalonannya dilakukan oleh partai politik, beberapa ahli politik seperti Ramlan Surbakti itu menganggap bahwa sistem proporsional ini given untuk Indonesia sesuai dengan konstitusi. Meskipun kalau sistem pluralitas mayoritas yang mencalonkan juga partai gitu. Tetapi karena memang ciri khas dari proporsional ini oleh partai, beberapa ahli politik menganggap demikian. Walaupun ini perdebatan, kalau saya tidak terlalu sepaham ya dengan Prof. Ramlan. Nah, kelebihannya Bapak Ibu bisa lihat kalau kita memilih mayoritas pluralitas dapat membatasi jumlah partai politik, ya karena tadi satu dapil cuma satu kursi yang diperebutkan. Lalu yang kedua, membentuk pemerintahan yang kuat karena meraih suara mayoritas. Yang ketiga, membentuk oposisi yang kuat, karena kalau tidak penguasa ya oposisi gitu ya. Yang keempat, menciptakan hubungan yang kuat antara wakil dan konstituen.
Dan yang kelima, dia lebih sederhana dan mudah dipahami. Karena kenapa? Satu dapil tuh satu kandidat gitu. Jadi tidak banyak kontestan itu. Kalaupun partai politiknya banyak, tetapi karena cuma satu yang diusung, maka dia tetap saja lebih sedikit. Dan yang terakhir, lebih mudah dihitung dari sisi proses. Nah, kalau proporsional itu lebih mewakili keragaman dari kelompok masyarakat termasuk minoritas. Karena kenapa? Karena dia proporsi berimbang. Jadi tidak ada tuh winner takes all. Semua tuh harus ada keberimbangannya. Kalau dapat suaranya 10%, ya kursinya 10%. Kalau suaranya 20%, ya kursinya 20% begitu. Karena di dapilnya itu ada beberapa kursi yang diperebutkan. Yang kedua, cukup akurat menerjemahkan proporsi perolehan suara dengan kursi. Yang ketiga, sedikit suara terbuang atau yang tidak dihitung, atau yang dikenal dengan istilah wasted votes atau suara terbuang. Dan yang terakhir, menciptakan sistem multipartai untuk mengakomodasi keragaman politik di masyarakat. Nah, kelemahannya kalau mayoritas pluralitas itu banyak suara terbuang, sehingga partai kecil sulit untuk terwakili. Seperti di Amerika Serikat, walaupun partainya ada banyak, tetapi tetap saja muncul-munculnya kan Republikan dan Demokrat. Yang kedua, sulitnya kelompok minoritas dan perempuan untuk terpilih karena kompetisinya sangat ketat. Yang ketiga, kursi yang dimenangkan tidak proporsional dengan perolehan suara. Dapat suaranya 20%, tapi meraup semua kursi karena tadi winner takes all. Dan yang terakhir, rawan terhadap manipulasi pembentukan daerah pemilihan. Ini yang dikenal dengan gerrymandering. Jadi desain dapil itu didesain manipulatif untuk menguntungkan kelompok politik tertentu. Di dalam sistem proporsional biasanya tidak terjadi manipulasi pembentukan daerah pemilihan atau gerrymandering. Tetapi kalau kita belajar politik pemilu Malaysia dan Amerika Serikat, itu gerrymanderingnya kental sekali gitu ya untuk memproteksi incumbent terutama. Lalu kelemahan sistem proporsional, hubungan antara wakil dan konstituen cenderung lemah, lalu kemudian dominasi partai politik, yang ketiga sulit membentuk pemerintahan yang efektif dan stabil, karena tidak ada partai mayoritas di parlemen, dan yang terakhir proporsional dengan model terbuka, sistem proporsional dengan open list atau model terbuka itu lebih sulit untuk dipahami, tidak sederhana dalam penghitungan suara. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman dengan pemilu 2019, mungkin dari 5 surat suara yang diterima, itu ingatnya hanya yang pilpres saja. Nah, itu kelemahannya. Kalau kita membahas tadi sistem pluralitas mayoritas dan sistem proporsional ya. Saya ingin melihat sedikit sistem campuran. Tadi kan kita ada 4 rumpun ya. Pluralitas mayoritas, proporsional, lalu campuran dan lain-lain. Nah, campuran itu ada 2. Satu, sistem paralel, dan yang kedua, mixed member proporsional atau personalized proportional representation. Sistem paralel itu dianut saya ambil 2 contoh. Yang pertama Tokyo dan yang kedua Ukraina. Kalau di sistem paralel ini sama, dia menggabungkan antara pluralitas mayoritas dengan proporsional. Jumlah kursinya 475, kalau di Tokyo 295 itu kursi yang dengan sistem pluralitas mayoritas. Kalau 180 kursi sisanya itu dengan daftar partai dengan proporsional. Dan mereka hanya ada 11 dapil. Lalu kalau di Ukraina jumlah kursinya 450, itu 225 dipilih dengan sistem pluralitas mayoritas, lalu 225 kursi dengan daftar partai, tapi ada parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 5%. Nah, kalau mixed member proporsional itu ada di Jerman, dan juga Selandia Baru. Selandia Baru ada 71 dapil, Jerman dengan 598 kursi. Jadi sama ya dibagi 2, ada yang dengan sistem pluralitas mayoritas dan ada yang dengan sistem proporsional. Jadi mereka mengkombinasikan win-win solution atas tadi ada kelemahan di proporsional dan ada kelemahan di pluralitas mayoritas.
Jadi dikombinasikan, ada yang dipilih dengan sistem proporsional, ada kursi yang dipilih dengan sistem pluralitas mayoritas, yang di dapil itu cuma ada satu kursi yang diperebutkan alias langsung memilih orang gitu. Nanti sebenarnya menarik ya untuk membahas ini, tetapi memang ini perlu waktu dan juga harus lebih detail, tetapi kalau diperlukan setelah kelas boleh kalau ingin bahan yang lebih lengkap. Nah, ini beberapa ilustrasi sebaran varian penggunaan sistem pemilu di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kawan-kawan lihat, di dunia itu masih paling banyak yang menerapkan pluralitas mayoritas. Dan di yang warna kuning ya, nih kalau kita lihat nih. Lalu juga proporsional yang warna biru, campuran yang warna biru muda di sini gitu. Dan Bapak Ibu bisa lihat kalau di Afrika itu paling banyak pluralitas mayoritas. Di Amerika juga sama, pluralitas mayoritas. Di Asia itu paling banyak juga pluralitas mayoritas. Di Eropa paling banyak proporsional. Dan di Oseania itu paling banyak pluralitas mayoritas, sehingga kalau kita bandingkan yang menganut pluralitas mayoritas itu ada 85, yang proporsional itu ada 84, yang campuran itu 32. Nah, kebanyakan yang memilih sistem campuran itu adalah peralihan dari yang sebelumnya mereka menganut pluralitas mayoritas. Jadi karena ada ketidakpuasan akibat winner takes all gitu ya, karena first past the post tadi, siapa yang suara paling banyak dia yang dapat kursi, maka ada ketidakpuasan dari kelompok minoritas, dianggap tidak merefleksikan keberagaman dan seterusnya. Akhirnya mereka banyak yang kemudian beralih ke sistem campuran sebagai win-win solution gitu. Tetapi memang sampai hari ini lebih banyak yang menganut pluralitas mayoritas. Walaupun selisihnya kalau dibandingkan itu 84 versus 85. Nah, bagaimana dengan sistem pemilu di Indonesia? Sistem pemilu di Indonesia kita mengenal 3 jenis pemilihan langsung, pileg, pilpres, pilkada. Ternyata kalau kita lihat baik pluralitas mayoritas maupun proporsional itu sama-sama kita anut gitu ya, kita pilih, kita gunakan. Yang pertama untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, kita menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka, sesuai pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, atau yang dikenal juga dengan Open List Proportional Representation, atau OLPR. Nah, sementara untuk pemilu anggota DPD, kita menggunakan sistem pemilu lain-lain. Walaupun kalau di rumpunnya disederhanakan, mayoritas orang itu mengkategorikan SNTV ini sebagai proporsional sebenarnya. Tetapi di dalam sistem pemilu anggota DPD, kita menganut sistem single non-transferable vote atau SNTV. Nah, kalau diterjemahkan di dalam undang-undang pemilu kita, itu disebut dengan istilah distrik berwakil banyak. Nah, ini uniknya ya, Indonesia itu distrik yang seharusnya adalah dapil, tapi dijadikan sistem pemilu. Jadi SNTV ini kalau di bahasa Indonesia kan jadi distrik berwakil banyak. Kemudian untuk pemilu presiden dan wakil presiden, kita menganut sistem majority runoff 50% plus 1 alias sistem two round system atau sistem pemilu mayoritas dengan 2 putaran. Di mana kalau kandidat tidak mendapat 50% plus 1, maka kita akan masuk ke putaran kedua. Di Pilkada DKI juga demikian, kita menggunakan sistem pemilu two round system, satu-satunya, makanya Pilkada rasa Pilpres, karena sistem pemilunya sama seperti pemilu presiden. Dan berikut Pilkada di seluruh Indonesia, kita mengenal sistem pluralitas, alias suara terbanyak, first past the post, winner takes all. Berapapun suara yang diperoleh, selama dia adalah suara terbanyak, maka dia akan memenangi kursi untuk terpilih menjadi pemenang. Nah, ini yang membedakan kalau pluralitas dengan mayoritas. Kalau mayoritas itu wajib 50% plus 1, kalau pluralitas berapapun asal suara terbanyak dia memenangi pemilu. Nah,
lanjut sedikit soal 7 variabel teknis utama sistem pemilu. Kalau tadi kan ada 3 ya soal pilihan terhadap sistemnya itu sendiri, lalu balloting structure, dan ketiga ambang batas. Kalau menurut beberapa ahli, misalnya ahli politik di Indonesia Pak Ramlan Surbakti, selain 3 hal tadi ternyata ada 7 variabel yang juga mempengaruhi bagaimana suara itu dikonversi menjadi kursi. Bagaimana peluang partai politik untuk mendapatkan kursi? Yang pertama itu adalah besaran daerah pemilihan. Jadi bagaimana jumlah kursi yang diperebutkan di suatu dapil itu mempengaruhi peluang perolehan kursi oleh partai, itu ada hubungannya begitu. Yang kedua adalah metode pencalonan. Yang ketiga, metode pemberian suara. Apakah memilih caleg, ataukah memilih tanda gambar partai, ataukah memilih dua-duanya, itu juga berpengaruh terhadap perolehan kursi yang akan didapat oleh partai. Lalu yang keempat adalah ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold. Ini yang disebut dengan ambang batas parlemen. Dan yang selanjutnya formula perolehan kursi partai atau electoral formula. Bagaimana sih suara itu dihitung-hitung sehingga menjadi kursi, itu juga mempengaruhi peluang perolehan kursi dari partai. Yang berikut, bagaimana calon terpilih ditetapkan, itu juga mempengaruhi perolehan kursi, bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Dan yang terakhir, dalam sistem presidensial, ini kajiannya banyak di Amerika Latin, ternyata bagaimana cara kita menjadwalkan pemilu, apakah pemilunya serentak atau tidak antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden, itu juga akan mempengaruhi perolehan kursi dari partai politik atau bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Nah, tadi ya, kenapa besaran daerah pemilihan itu adalah komponen dari sistem pemilu ketika bicara soal konversi suara menjadi kursi. Karena kalau kita lihat relasi antara besaran daerah pemilihan atau district magnitude dengan sistem kepartaian yang akan terbentuk, itu korelasinya bisa dijelaskan seperti ini. Kalau dapil kecil itu 2-5 kursi. Kemudian dapil sedang itu 6-10 kursi. Kalau dapil besar itu 11 lebih kursi gitu. Kalau kita memilih dapil kecil 2-5 kursi, maka otomatis dia akan melahirkan sistem kepartaian multipartai sederhana. Karena kenapa? Kalau kursi di suatu dapil itu yang diperebutkan hanya 2-5, artinya partai politik yang bisa menghantarkan caleg terpilih menjadi anggota parlemen itu pasti maksimal 5 partai. Nah, artinya hanya akan ada 5 partai saja di parlemen. Nah, ini berkaitan dengan sistem kepartaian yang dirilis oleh Sartori. Kalau sistem multipartai sederhana itu kan dua partai ya, 2-4 partai. Kalau 2-3 partai. Kalau multipartai moderat itu sampai 5 partai. Kalau multipartai ekstrim itu lebih dari 5 partai. Nah, tetapi kalau dapilnya itu kursi yang diperebutkan 6-10 atau lebih dari 11, itu akan melahirkan sistem kepartaian multipartai ekstrim gitu. Nah, tapi kalau di dapilnya cuma ada 1 kursi yang diperebutkan, itu pasti melahirkan sistem 2 partai. Itu sudah rumusnya tuh. Kalau kita memilih sistem pemilu dengan 1 kursi di setiap 1 dapil, maka otomatis dia akan hanya melahirkan sistem 2 partai. Tetapi kalau 1 dapil itu kursi yang diperebutkan lebih dari 1 atau disebut dengan multi-member konstituensi, maka otomatis itu akan melahirkan sistem multipartai. Nah, jadi cara kita mengalokasikan kursi di dapil itu sangat mempengaruhi sistem kepartaian yang akan terbentuk. Jangan pernah berharap bahwa kita akan punya sistem 2 partai selama alokasi kursi kita untuk di daerah pemilihan itu lebih dari 1. Karena konsekuensi dari alokasi kursi di dapil lebih dari 1 itu akan melahirkan sistem multipartai. Nah, ini yang lebih detail lagi, besaran alokasi kursi per daerah pemilihan, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Jadi
kalau kita single member district gitu ya, satu dapil satu kursi itu pasti sistem 2 partai. Kalau di satu dapil lebih dari satu kursi itu pasti menghasilkan sistem multipartai gitu. Karena besaran alokasi kursi per daerah pemilihan itu pasti akan menentukan varian jenis dari sistem pemilu. Kalau single member itu pasti pluralitas mayoritas. Tapi kalau multi member satu dapil lebih dari satu kursi itu pasti pemilu proporsional, sistem pemilu proporsional representation. Besaran alokasi kursi itu berpengaruh terhadap pola representasi, bahkan kedekatan antara pemilih dengan partai politik. Makanya kalau di sistem pluralitas mayoritas, terutama dengan first past the post, itu lebih jelas kita mengidentifikasi kandidat, karena satu dapil itu cuma satu wakil. Tetapi kalau di sistem yang multi member konstituensi, sistem proporsional, apalagi kalau dapilnya misalnya sampai 10, nah itu ada kesulitan yang akan ditemui oleh pemilih untuk mengenali para wakilnya. Besaran alokasi kursi atau district magnitude ini juga mempengaruhi tingkat kompetisi antar partai politik. Semakin sedikit jumlah kursi yang diperebutkan, itu semakin tinggi kompetisi antar partai politik. Jadi itu sudah rumus tuh. Kalau semakin besar, maka peluang untuk memperoleh kursi juga semakin terbuka. Dan yang terakhir, besaran alokasi kursi berpengaruh terhadap pembentukan sistem kepartaian. Tadi kita sudah bahas. Kalau Indonesia sudah otomatis kita akan multipartai karena kita sistemnya proporsional. Nah, lalu metode pencalonan juga ikut menentukan. Biasanya yang banyak dibahas di dalam metode pencalonan ini soal demokratisasi internal partai. Bagaimana rekrutmen di internal partai, terutama kalau bicara ada pemilu pendahuluan atau tidak ketika ingin mendorong misalnya seorang kandidat dicalonkan di pemilu. Satu-satunya partai yang punya pemilu di internal itu adalah PKS sampai hari ini. Partai-partai lain itu tidak punya. Dan yang kedua, metode pencalonan ini juga berkaitan dengan affirmative action pencalonan perempuan. Jadi kalau ingin memastikan perempuan keterpilihan perempuan melalui mekanisme tindakan khusus sementara atau affirmative action, metode pencalonan itu juga akan berpengaruh misalnya antara negara yang punya affirmative action di pencalonan, misalnya harus memuat 30% perempuan, dengan negara yang tidak punya, itu pasti akan berbeda dengan peluang keterpilihan perempuan di pemilu. Maka membahas metode pencalonan itu menjadi bagian yang mempengaruhi bagaimana konversi suara menjadi kursi, khususnya berkaitan dengan perempuan atau kelompok-kelompok minoritas. Kalau di Rwanda itu bahkan anak muda, pemuda itu juga punya affirmative action, mereka punya surat suaranya sendiri. Lalu metode pemberian suara. Nah, metode pemberian suara ini juga mempengaruhi bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Dia juga adalah variabel dari sistem pemilu. Sistem pemilu dan penentuan jenis metode pemberian suara, apakah suara diberikan pada kandidat ataukah diberikan kepada partai, itu tentu akan membuat hasil pemilu itu jadi berbeda. Konsekuensi dari jenis metode pemberian suara akan mempengaruhi pola persaingan. Kalau kita boleh di sistem proporsional langsung dengan sistem proporsional terbuka, tentu kompetisi di antara kandidat di dalam internal partai tidak akan terhindarkan begitu ya. Tetapi kalau sistem proporsionalnya tertutup, memilih hanya tanda gambar partai, maka kompetisinya hanya akan antar partai gitu. Karena di sistem proporsional itu ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang memilih kandidat, ada yang memilih tanda gambar partai. Lalu berkaitan dengan kemudahan pemilih dan perilaku pemilih, selanjutnya juga berkaitan dengan model representasi keterwakilan, dan yang terakhir pelembagaan partai dan sistem kepartaian. Apalagi ini relevan, metode pemberian suara ini sekarang terkait dengan wacana perubahan sistem pemilu di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat draft terakhir RUU Pemilu, itu sistem pemilu yang diusulkan adalah proporsional daftar tertutup atau closed list proportional representation, di mana kita hanya akan memilih tanda gambar partai. Nah, seperti ini ya.
kalau kita lihat metode pemberian suara itu berkaitan dengan memilih calon atau memilih tanda gambar partai atau memilih keduanya gitu. Di pemilu kepala daerah dan pemilu presiden, metode pemberian suara kita adalah memilih tanda gambar nama nomor urut pasangan calon di surat suara. Jadi orang, candidate centric. Tetapi kalau di pemilu legislatif itu kita memilih menganut sistem proporsional dengan daftar terbuka, di mana pemilih itu memilih logo partai politik atau nama calon atau nomor urut calon, bisa keseluruhan gitu ya, diserahkan kepada pemilih. Tapi nama calon itu ada di surat suara. Dan yang terakhir, jika sistem pemilu berubah menjadi sistem proporsional tertutup atau daftar partai, maka pemilih hanya memilih logo atau nomor urut partai saja. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perjalanan sistem metode pemberian suara kita dalam konteks sistem pemilu dari tahun 99 sampai 2019. Tahun 99 kita menganut close list atau memilih tanda gambar partai. 2004 kita memilih open list atau kita memilih kandidat langsung di surat suara. 2009 kita juga open list atau memilih kandidat langsung di surat suara. 2014 kita juga open list memilih kandidat langsung di surat suara. Dan 2019 juga open list memilih kandidat langsung di surat suara. Nah, sesungguhnya dari tahun 55 sampai 99 kita tuh selalu proporsional tertutup atau close list proportional representation. Bisa dilihat dari surat suara kita tahun 55 sampai 99 ya. Oke. Dan ini ada beberapa negara lain, jadi varian itu beda-beda untuk surat suara dengan close list. Intinya tanda gambar partai gitu ya, karena daftar calon itu tidak dibuka di surat suara. Dan ini ketika kita open list, jadi open list itu close atau open list akan berpengaruh bagaimana cara kita mendesain surat suara dan kemudahan pemilih di dalam memberikan suaranya. Nah, yang mempengaruhi juga sistem pemilu adalah ambang batas parlemen. Tentu suara dikonversi menjadi kursi dipengaruhi dengan adanya ambang batas. Kalau kita memberlakukan ambang batas, maka akses partai politik untuk memperoleh kursi tentu harus mengikuti persyaratan yang tersedia. Ambang batas itu adalah tingkat minimum dukungan atau perolehan suara yang dibutuhkan suatu partai untuk mendapatkan representasi atau diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Nah, konsekuensi pemberlakuan ambang batas, dia bisa mempengaruhi proporsionalitas hasil pemilu. Nah, harusnya kan kalau di sistem proporsional itu dia dapat 10% kursi, 10% suara, hasilnya juga 10% kursi. Kalau memberlakukan ambang batas perolehan suara minimal, itu bisa mengakibatkan disproporsionalitas. Jadi bisa saja dapat suaranya 20%, tapi ternyata dapat kursinya 30%. Itu namanya disproporsionalitas atau penyimpangan terhadap sistem pemilu proporsional yang dianut. Dan yang kedua adalah mempengaruhi sistem kepartaian. Dia bisa mengurangi jumlah partai. Dan yang terakhir, merancang besaran ambang batas itu menjadi perdebatan antara idealitas dan kepentingan politik. Bagaimana representasi mestinya dijamin, tetapi satu sisi juga ada kebutuhan terhadap upaya untuk menyederhanakan kepartaian. Selalu perdebatannya di situ. Nah, ini Bapak Ibu sebagai ilustrasi bagaimana pengaruh parliamentary threshold kita dari pemilu ke pemilu ya. Kita pertama kali menerapkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu pada pemilu 2009, yaitu 2,5%. Lalu pemilu 2014 3,5%, dan di 2019 4%. Dan dampaknya adalah selain tadi ya disproporsionalitas, ternyata banyak sekali suara terbuang akibat partai politik tidak bisa dikonversi suaranya menjadi kursi karena partainya tidak lolos ambang batas parlemen. Nah, ini sebagai contoh tahun 2009 itu ada 19,5 juta suara yang suaranya itu suara sah, tapi dia tidak bisa dihitung
karena partai politiknya itu tidak mencapai 2,5%. Itu kalau di total-total tuh 19,5 juta. Lalu di 2014 ada 2,9 juta suara yang terbuang, dan di 2019 itu ada 13,5 juta suara terbuang. Jadi ini kalau kita bicara soal representasi menjadi anomali tersendiri ya. Peningkatan ambang batas parlemen akan berdampak pada jumlah suara yang terbuang, orang yang sudah datang ke TPS memberikan suaranya, tapi suaranya tidak bisa dihitung akibat partai yang dia pilih itu tidak lolos parlemen. Nah, ini terkait dengan ambang batas. Lalu dua tema lagi, mudah-mudahan 5 menit lagi saya selesai, yaitu bagaimana formula penghitungan suara atau electoral formula. Ini juga bagian dari sistem pemilu. Kalau kita menganut sistem pluralitas mayoritas, cara menentukan pemenang pemilunya dengan mayoritas sederhana atau pluralitas tadi ya, winner takes all, kita sudah bahas. Kalau dia dapat suara terbanyak, berapapun persentasenya, dia pasti akan dapat kursi. Tapi ada juga absolute majority atau mayoritas absolut harus 50% plus 1. Nah, sementara kalau di sistem pemilu proporsional, itu dikenal dengan dua metode. Metode kuota atau disebut juga dengan largest remainders. Ini bukan reminders, mohon maaf, salah ketik, remainders. Dan ada metode divisor atau highest average gitu ya. Jadi otomatis kalau proporsional itu pasti dua ini metode yang digunakan untuk menghitung bagaimana konversi suara menjadi kursi. Tapi kalau sistem pluralitas mayoritas parti menggunakan dua skema ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari dari buku Michael Gallagher gitu ya, Comparing Proportional Representation Electoral System, pilihan-pilihan dari largest remainders, metode largest remainder dan highest average itu. Ini semuanya untuk sistem proporsional. Ada kuota dan juga ada divisor. Yang sekarang kita anut divisor tuh ada macam-macam. Ada divisor modifikasi Sainte-Lagu, ada divisor Sandlich, ada equal proportions, ada Danish, ada Adams, ada De Haan. Nah, kita di Indonesia sekarang menganut yang Sainte-Lagu atau Sandlich gitu. Nanti ada formulanya sendiri. Nah, ini akan berpengaruh nih cara kita memilih formula konversi suara menjadi kursi. Kalau kita pakai kuota Hare, kuota drop, divisor De Haan, divisor Sandlich, dan divisor Sandlich modifikasi terhadap indeks proporsionalitas terhadap sistem kepartaian gitu ya, effective numbers of political party in parliament. Nah, ini saya akan skip karena ini ada simulasinya tersendiri, tapi sebagai ilustrasi saja. Lalu kemudian terkait dengan yang terakhir, variabel terakhir, mohon maaf ini agak panjang, soal pengaruh penjadwalan pemilu di sistem proporsional, di sistem presidensial terhadap perolehan kursi ya. Ternyata di negara-negara Amerika Latin keserentakan pemilu itu artinya menyerentakkan antara legislatif dengan presiden, eksekutif. Kalau dia hanya menyerentakkan sesama legislatif, itu bukan pemilu serentak. Tetapi pemilu serentak itu ketika eksekutif dan legislatif dibarengkan. Kalau di 2019 keserentakan itu kan hanya diatur di dalam putusan MK nomor 14 2013, di mana pemilu itu dianggap konstitusional kalau serentaknya 5 surat suara, 5 kotak. Memilih presiden, memilih DPR, memilih DPD, memilih DPRD provinsi, dan memilih DPRD kabupaten kota. Nah, lalu kemudian dalam perkembangannya ada putusan MK nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi 2019. Ini Perludem menjadi pemohonnya, dan ternyata dalam perkembangannya MK merekonstruksi lagi pendekatan dia soal penjadwalan pemilu yang konstitusional. Jadi MK mengatakan keserentakan itu tidak harus 5 kotak suara, tetapi apapun pilihannya bisa dipilih oleh pembuat undang-undang asalkan
pemilu DPR, pemilu DPD, dan pemilu presiden tidak dipisahkan. Karena pertimbangannya adalah penggabungan antara legislatif dan eksekutif di tingkat nasional itu akan berkontribusi dalam penguatan sistem presidensil yang dianut di Indonesia dengan adanya formula kotel efek yang merekayasa perilaku pemilih, di mana pemilih akan cenderung memilih partai politik yang mengusung calon presiden yang juga dia pilih. Tetapi varian yang ada 6 ini sepenuhnya menjadi formula yang diserahkan pada pembuat undang-undang. Kalau kawan-kawan baca draft RUU pemilu yang dibuat oleh Komisi 2, Komisi 2 mengambil skema yang nomor 4. Jadi membuat skema keserentakan pemilu nasional dan keserentakan pemilu lokal. Yang di nasional pemilihan DPR, DPD, presiden dilakukan berbarengan, dan yang di lokal pemilihan DPRD dan gubernur, bupati, wali kota dilakukan berbarengan. Itu pilihan yang dibuat oleh pembuat undang-undang saat ini dalam draft RUU-nya, tapi sekali lagi itu sangat dinamis, sangat bisa berubah begitu. Saya kira saya ingin mengakhiri di sana dengan penutup bahwa pilihan kita pada sistem pemilu akan mempengaruhi juga bagaimana desain sistem kepartaian kita, lalu sistem perwakilan kita, dan tentu sistem pemerintahan kita. Makanya ketika bicara soal keserentakan pemilu, memilih desain pemilu serentak, mengapa kemudian MK menggunakan pertimbangan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak bisa dipisahkan dalam rangka memperkuat sistem presidensil dan memastikan dukungan yang signifikan bagi presiden dari legislatif di parlemen. Terima kasih Pak Fitra, Pak Nofrizal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan atau kritik atau masukan atau saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Saya kira yang disampaikan luar biasa, cukup lengkap. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan atau dikomentari. Izin bertanya. Ada? Ini siapa nih? Rahma dulu, Rahma. Rahma Mutiara, silakan. Musadik dulu Pak, tadi Musadik ngechat. Oh iya boleh, silakan Musadik dulu. Terima kasih. Terkait tadi dengan penjelasan Ibu Titi bahwa sebenarnya model pemilu itu tidak ada yang ideal, hanya ada yang cocok. Nah, kalau dikaitkan dengan putusan MK yang nomor 55 tadi kan ada 6 model. Nah, kalau dari 6 model itu sendiri menurut Ibu Titi yang mana sih sebenarnya yang kalau boleh dikatakan cocok seperti itu untuk dilaksanakan pada pemilu 2024? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu aja ya. Biar selanjutnya Rahma, silakan. Oke, terima kasih Pak Fitra. Sorry Mbak Titi. Izin bertanya Mbak, terkait dengan affirmative action perempuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia keterpilihannya itu masih minim, masih di bawah 30%. Bagaimana sistem pemilihan yang lebih cocok? Apakah mungkin sistem proporsional tertutup lebih cocok untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, atau mungkin regulasi seperti jika ada pasangan calon antara perempuan dan laki-laki yang suaranya sama, lebih diutamakan yang perempuan untuk menang? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin bertanya mengenai threshold. Apakah masih relevan untuk menggunakan threshold yang mana kita tahu bahwa angka threshold itu didapatkan dari angka pemilihan 5 tahun yang sebelumnya, seperti itu Mbak Titi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Siapa? Izin bertanya, Pak. Sahel Muzamil. Sahel. Silakan ya. Sahel. Terima kasih Pak Fitra. Terima kasih Mbak Titi tadi paparannya. Saya ingin bertanya, dalam pemilihan presiden itu kan selain dipersyaratkan kemenangan 50% plus 1, juga dipersyaratkan kemenangan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dalam tipologi sistem pemilu, ini syarat termasuk ke dalam sistem apa ya? Mungkin itu aja deh. Terima kasih. Satu lagi kalau masih ada.
Izin Pak. Siapa? Iksan. Iksan Pak. Maaf kalau ada suara anak kecil ya Pak. Sebelumnya mungkin juga mau kalau banyak ketidaktahuan tentang pemilu. Pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama sih tadi tentang di putusan MK nomor 55 kalau tidak salah Bu Titi, Mbak Titi tadi menyebutkan bahwa sistem presidensil dengan sistem kepartaian sengaja dibuat pemilunya serentak sehingga agar mungkin presiden mendapatkan dukungan di parlemen. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah memang sudah sepertinya kayak gini, ketika dengan karena sistem presidensilnya sehingga kemudian diserentakkan sehingga seakan dibuat bahwa di parlemen nanti suara yang terbanyak itu adalah suara yang memang mendukung presiden. Nah, kalau memang seperti itu, check and balances antara legislatif sama eksekutifnya seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, soal tadi sistem pemilu berkaitan dengan sistem kepartaian dan calon kalau tidak salah. Kaitannya dengan pilkada yang kemarin marak tentang beberapa anak pejabat yang kemudian tiba-tiba menjadi calon kepala daerah, ya saya tidak tahu apakah memang sudah seharusnya menjadi calon karena sudah ada kaderisasi dan ada sistem juga di dalam selain PKS tadi yang disebutkan, atau memang di partai sendiri memang tidak ada sistem seperti itu gitu loh. Jadi ya seakan ya karena pemilu umum, pemilu secara langsung oleh masyarakat ya yang dicari adalah yang kayak politik identitas ya, karena identitas si calon itu adalah baik dan dikenal masyarakat ya mau nggak mau itu yang dipilih gitu. Oke. Ada satu lagi singkat aja ya Mbak Gina, silakan. Iya Pak, makasih banyak. Ya buat Mbak Titi, saya mau bertanya kira-kira menurut Mbak Titi gimana ya masa depan terhadap partai-partai selain partai yang ada sekarang, maksud saya partai-partai yang sering digagas untuk politik alternatif, karena saya sendiri nggak melihat masa depannya ya, karena sulit sekali kemudian untuk menjadi partai yang bisa mengikuti pemilu, mulai dari syarat-syaratnya. Bahkan saya ingat sekali kata Mbak Titi untuk ngeluarin materainya aja dari cabang ranting sampai nasional aja kita butuh kira-kira 1 miliar hanya untuk beli materai. Kira-kira apa ya Mbak yang harus diperbaiki dari syarat kepesertaan pemilu, parpol untuk mengikuti pemilu? Makasih Mbak. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Titi jawabannya. Baik, terima kasih Pak Fitra. Beberapa nama saya familiar karena sering berinteraksi, senang sekali bisa jumpa di kelas S2 nih. Selamat datang di Civitas Akademika UI gitu. Kita satu alma mater sekarang. Yang pertama tadi soal Mas Musadik ya, 2024 yang cocoknya itu seperti apa? Ini agak bias nih menjawabnya, karena kenapa? Karena permohonan 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 itu yang mengajukan kan Perludem ya. Waktu itu saya masih Direktur Eksekutif Perludem, sehingga yang sebenarnya kami minta itu Mas Musadik adalah menerjemahkan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, karena kan kita sekarang masih melakukan pemisahan pengaturan ya antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada. Makanya kalau kita lihat banyak sekali ketidaksinkronan pengaturan untuk sebuah peristiwa yang sama, tetapi norma yang mengaturnya berbeda antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Banyak sekali, nanti bisa dikomparasi. Ya karena ada kecenderungan kan lex posteriori derogat lex priori ya, karena undang-undang yang terakhir dia akan pasti lebih maju begitu daripada undang-undang yang belakangan. Nah, itu juga yang terjadi di undang-undang pemilu dan pilkada kita. Kami memintanya waktu itu agar keserentakan pemilu itu dimaknai serentak nasional dan serentak daerah. Jadi kalau dilihat di PowerPoint yang tadi itu ada di pilihan yang nomor 4 gitu ya, dan meskipun sebenarnya permohonan kami itu ditolak Mas Musadik ya, jadi tidak diterima, tetapi kalau kita lihat di amar putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi itu memberi syarat gitu, jadi pilih yang di antara 6 ini apa saja boleh.
Yang pertama, mau tetap seperti pemilu 2019 boleh. Memilih 5 kotak artinya ya, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD, lalu pilkadanya dipisahkan. Yang kedua, memilih bersamaan DPR, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, tapi DPRD-nya dipisahkan. Yang ketiga, atau sekalian 7 semuanya bersamaan. Yang dimaksud serentak ini oleh Mahkamah, pemungutan suaranya dilakukan pada hari yang sama, TPS yang sama ya. Bukan berarti dimaknai serentak itu kan boleh setahun, nanti seperti usulannya PDIP. Jadi PDIP itu sekarang mengusulkan bulan April pemilu DPD dan pemilu presiden, lalu bulan Agustus pemilu legislatif, dan di bulan Novembernya pemilu kepala daerah. Itu yang skenario yang ditawarkan PDIP di Komisi 2. Nah, tetapi yang dimaksud oleh MK di nomor 3 ini, 7 surat suara ini dicoblos pada hari yang sama di TPS yang sama. Nah, yang keempat, Mahkamah Konstitusi mengakomodir apa yang diminta oleh Perludem. Tapi kata MK, ketimbang itu menjadi satu-satunya pilihan, terserah pembuat undang-undang saja mau memakai ini atau tidak, yaitu pemilu nasional memilih DPR, DPD, Presiden berbarengan, lalu beberapa waktu berikutnya kalau kami itu mengusulkan 2 tahun setelahnya. Jadi 2024 kita memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, lalu 2 tahun berikutnya berarti 2026 kita memilih pemilu serentak lokal, yaitu eksekutif dan legislatif lokal, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kenapa seperti ini? Kenapa pilihan yang seperti nomor 4, bukan yang di nomor 5 atau di nomor 6? Kalau nomor 5 itu sebenarnya sama, hampir sama dengan nomor 4, Mas Musadik. Tetapi bedanya, di sana dia mengenal leveling. Pemilu serentak nasional, jadi pemilu legislatif dan eksekutif nasional dibarengkan, lalu pemilu serentak provinsi, di mana legislatif dan eksekutif provinsi dibarengkan, dan yang terakhir, pemilu serentak kabupaten kota di mana eksekutif dan legislatif kabupaten kota dibarengkan. Ini kan ya, jadi 3 kali pemilunya. Kenapa kami lebih memilih yang ini bukan yang ini? Karena begini, supaya tadi ya penguatan dukungan terhadap kepemimpinan eksekutif secara alamiah. Ini kan kita mendesain agar ada dukungan yang kuat itu secara alamiah, bukan dipaksa gitu ya. Dengan catatan kaki, ini sekaligus juga merespon Mbak Rahma, di dalam sistem yang kami tawarkan itu tidak berlaku ambang batas pencalonan presiden atau ambang batas pencalonan gubernur, bupati, wali kota. Jadi sebagai sebuah keserentakan, sebagai sebuah konsekuensi keserentakan, dan agar rekayasanya itu alamiah, dukungan itu alamiah, tidak dipaksa kawin paksa gitu ya, ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas pencalonan gubernur, bupati, wali kota dalam sistem ini itu ditiadakan. Jadi bisa dikatakan 0%. Sehingga nanti ketika partai-partai mengusung kandidat, dia itu sudah tahu hitung-hitungannya. Kalau dia tidak bergabung, sementara kader dia tidak punya potensi keterpilihan, tentu rugi dong. Lebih baik dia bergabung begitu. Tetapi memang kebanyakan kalau kita periksa negara-negara Amerika Latin, Mas Musadik, ini juga nyambung ke Mas Sahil ya. Pemilu serentak itu biasanya kompatibel dengan sistem satu putaran atau sistem pluralitas. Jadi di mana siapapun yang dapat suara terbanyak, dia otomatis akan menjadi calon terpilih. Supaya kenapa? Supaya ketika proses pencalonan, supaya ketika proses nominasi, itu koalisinya itu koalisi pencalonan ya, maksudnya dalam sistem presidensial kan tidak ada koalisi formal. Itu betul-betul tercipta secara alamiah gitu, karena partai-partai itu mikir, kalau kita nggak gabung dengan dia sekarang, kita nggak punya kesempatan nih, karena sistem penentuan calon terpilihnya itu berdasarkan pluralitas atau suara terbanyak. Nah, di kita, kalau kita memberlakukan pemilu serentak, kita masih ada anomali, karena konstitusi kita di pasal 6A ayat 3 itu kan menyebutkan 50% plus 1. Itu disebut dengan sistem pluralitas mayoritas, varian two round system. Syarat sebaran itu mengikut kepada yang harus dilihat dia masuk kategori sistem mana adalah two round sistemnya, 2 putarannya.
Jadi sistem 2 putaran yang harus 50% plus 1, itulah yang disebut dengan sistem pemilu mayoritas 2 putaran. Syarat sebaran itu adalah syarat yang mengikuti ditambahkan dalam konteks Indonesia. Tapi dia kategori sistem pemilunya sendiri adalah kategori sistem pemilu mayoritas 2 putaran atau two round system. Nah, begitu ya Mas Sahil ya. Jadi syarat sebaran itu memang pertimbangan karena mengingat keberagaman yang ada di Indonesia, supaya Presiden Indonesia itu bukan hanya orang yang dipilih dari pemilih di Pulau Jawa, karena pemilih Pulau Jawa itu 50% plus 1 gitu. Pemilih di Indonesia di Pulau Jawa itu lebih dari 50% pemilih Indonesia. Nah, tetapi kan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal pilpresnya diikuti hanya 2 putaran. Jadi syarat sebaran itu dinegasikan. Hanya merujuk kepada 50% plus 1. Kalau calonnya hanya ada 2 paslon seperti di 2014 dan di 2019. Nah, semoga Mas Musadik cukup menjawab ya. Nanti kalau diperlukan diskusi lebih lanjut, silakan kontak saya. Mbak Rahma, nih Mbak Rahma dari Kode ya. Wah. Mbak Rahma, yang pertama begini. Ada banyak pertimbangan kalau kita bicara soal tindakan khusus sementara atau affirmative action ya. Di Indonesia nih sekarang ada tarik-menarik antara yang ingin close list atau sistem proporsional tertutup dengan yang ingin open list. Yang ingin open list tuh mengatakan gini, perempuan itu mendapatkan pengalaman berpolitik yang luar biasa ketika sistemnya terbuka, karena mereka belajar soal bagaimana menghitung dan mengkalkulasikan kemenangan, mereka belajar berkampanye, mereka belajar menyusun strategi, begitu ya. Itu yang tidak akan dirasakan oleh sistem closed list atau sistem proporsional tertutup. Tetapi teman-teman di partai merasa, terutama banyak teman perempuan di partai merasa, kalau kami sistem proporsional terbuka, kami nggak kuat karena yang hanya punya uang, lalu politik uang yang masif, itu luar biasa membebani. Sehingga bagi kami, lebih baik kami bernegosiasi dengan elit di partai ketimbang kami harus kemudian terlibat dalam praktik politik uang. Itu memang dilema ya, sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi sistem proporsional terbuka atau tertutup, sebenarnya soal affirmative action ini, Mbak Rahma, kita bisa ketemu titik temu untuk konteks Indonesia. Apa titik temunya? Memang kalau affirmative action-nya hanya di pencalonan, peluang keterpilihan itu kan bergantung pemilih, kecuali kalau kita punya reserve seat atau blocking seat. Seperti di Timor Leste. Nah, karena di Indonesia ini kita hanya di proses pencalonan, tapi ternyata di Indonesia itu nomor urut itu masih pengaruh gitu. Nomor urut masih pengaruh maksudnya apa? 61% caleg perempuan terpilih itu adalah caleg perempuan pada nomor urut 1. Lalu kalau ditotal dengan yang berada di nomor urut 2, itu total ada hampir 90%. Sehingga ada beberapa usulan dari gerakan perempuan untuk tindakan afirmasinya diperkuatnya melalui yang sebenarnya win-win solution. Di close list dia bisa kerja, di open list dia bisa kerja. Jadi akhirnya narasinya tidak bicara lagi sistem, tapi bicara apapun pilihan sistemnya, pencalonan perempuan harus ditempatkan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil. Jadi mau dia open list, mau dia close list, perempuan tuh harus di nomor urut 1 pada paling sedikit 30% dapil. Jadi kalau kita nih sekarang dapil kita kan ada 80, maka dari 80 dapil itu harus ada 30% yang perempuan pada nomor urut 1. Nah, atau pilihan yang kedua yang lebih ekstrim ya, boleh disebut ekstrim karena nanti perlawanannya pasti akan sangat kuat, adalah mendorong zipper murni. Zipper itu adalah selang-seling murni. Jadi selang-seling murni itu ya setiap 2 kandidat maka harus wajib ada 1 perempuan. Kita kan sekarang sistem affirmative action-nya masih semi zipper. Semi zipper dalam artian setiap 3 wajib ada 1 caleg perempuan. Dan itu pun sebenarnya diperkuat dengan peraturan KPU di mana penempatan kalau dia misalnya contoh ya ada 9 caleg di dapil kan berarti minimal 3 perempuan nih. Kalau 3 perempuan ini ditempatkan semuanya di nomor urut 1, 2, 3, maka sistem semi zippernya itu boleh diabaikan. Jadi nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu boleh nggak ada. Asal yang 3 tadi ditempatkan di nomor urut 1, 2, dan 3. Itu juga bagian dari afirmasi gitu. Jadi
kalau mau memang soal pilihan sistem ini, sekali lagi konteks sosial politik di suatu negara harus dilihat ya. Saat ini sebagai konfigurasi, RUU pemilu kita menawarkan sistem closed list. Jadi dengan tadi pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah, tetapi lucunya di pemilu serentak nasional daerah itu baru akan berlaku 2029. Di desain yang ditawarkan oleh pembuat undang-undang di 2024 itu pemilunya tetap 5 kotak dengan sistem yang closed list. Jadi nanti kita hanya akan dapat surat suara dengan tanda gambar partai gitu ya. Menarik untuk mengikuti RUU pemilu kita, PDIP, lalu P3 dan Gerindra itu partai yang mengusung proporsional daftar tertutup. Kalau Golkar itu menawarkan, dia bilang proporsional terbuka dia siap, proporsional tertutup dia siap, campuran juga dia siap. Nah, partai-partai lain itu masih mengharapkan proporsional terbuka. Tapi memang dalam sistem kepartaian yang suatu partai itu dia tidak terlalu kuat platformnya dan juga dari sisi ideologi politiknya mereka tidak terlalu mengakar, mereka pasti akan lebih senang proporsional terbuka. Karena kenapa? Kader akan bekerja maksimal begitu ya. Nah, tapi kalau partai-partai yang secara kelembagaan kuat, dia pasti akan, apalagi partai yang sudah sejak lama ya, pasti dia akan lebih memilih proporsional tertutup. Itu yang terkait dengan pertanyaan Mbak Rahma soal ambang batas pencalonan presiden. Saya kira tidak relevan ya Mbak Rahma, karena kita sudah menganut sistem penjadwalan pemilu serentak. Dan kita sendiri, Perludem sendiri, Kode juga kan 2 kali pergi ke Mahkamah Konstitusi, walaupun 2 kali sukses juga, sukses ditolak maksudnya. Dan itu memang tidak lazim dalam sistem pemilu serentak. Coba kalau kawan-kawan pelajari sistem presidensial yang menganut pemilu serentak seperti di Uruguay dan lain-lain, itu nggak mengenal ambang batas pencalonan. Hanya di Indonesia saja kita mengenal ambang batas pencalonan itu, dan itu semestinya tidak diberlakukan di dalam pemilu-pemilu kita berikutnya. Nah, soal tadi ya Mas Ihsan ya, soal kalau pemilu serentak itu diharapkan maka presiden mendapatkan dukungan ya dari partai-partai di parlemen, dan itu menghambat koalisi, menghambat oposisi. Sebenarnya itu kan terjadi karena pemaksaan ambang batas pencalonan presiden. Jadi karena ketidakmampuan, ketidakbisaan memenuhi persyaratan mengusung calon, akhirnya mereka dipaksa hadir dalam 2 kubu gitu ya. Dan itu yang kemudian membuat tadi kok kan kalau kita baca persyaratan memilih sistem pemilu oleh Andrew Reynolds ya, sistem pemilu itu kan menyaratkan tersedianya fungsi kontrol, check and balances gitu. Jadi dengan kehadiran ambang batas pencalonan presiden, meskipun kemudian dia adalah koalisi pencalonan, tetapi dia kemudian menghambat fungsi kontrol itu, dan harusnya ada evaluasi terhadap pilihan dari sistem pemilu yang kita anut, terutama terkait dengan metode pencalonan. Nah, sayangnya kan kita terbentur oleh putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang selalu menempatkan bahwa persyaratan ambang batas pencalonan presiden itu sebagai open legal policy atau kebijakan politik hukum terbuka dari pembuat undang-undang. Tapi kalau kita baca putusan MK, banyak sekali kontradiksi putusan MK berkaitan dengan logika konstitusionalitas dari ambang batas pencalonan presiden. Nah, mestinya agar kita menciptakan dukungan yang alamiah, ambang batas pencalonan itu dihapuskan, sehingga kemudian ketika dia memutus mencalonkan atau tidak itu dilakukan berdasarkan kalkulasi politik yang kuat sejak awal gitu. Dan bahkan soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, kalau bagi saya sendiri tidak relevan untuk terus menaikkan ambang batas parlemen, karena menyederhanakan sistem kepartaian itu bukan berarti dengan menaikkan ambang batas parlemen. Sebab tadi ya, sistem pemilu kan juga harus memperhatikan representasi, keterwakilan. Karena Indonesia ini nature-nya kita ini beragam, tidak bisa dipaksa dengan pilihan-pilihan yang terbatas. Kalau kita terus menaikkan ambang batas, misalnya seperti di RUU Pemilu 7%, itu Mas Ihsan bisa bayangkan berapa partai itu insya Allah P3 nggak lolos. Aduh, saya bukan mendahului ini ya, tetapi P3, PAN itu pasti terancam untuk tidak lolos gitu. Nah, sementara Indonesia ini, saya melihat dalam interaksi saya ternyata
kontestasi itu menjadi keberadaan partai itu juga menjadi katalisator konflik gitu. Orang pecah kongsi di partai bikin makanya ada Nasdem, makanya ada Gerindra, makanya ada Hanura, itu kan pecahannya Golkar semua gitu. Daripada dia buat gerakan separatis, ya lebih baik dia bikin partai gitu. Nah, berikut Mbak Gina ya. Mbak Gina soal partai politik alternatif. Terus terang dengan desain pendirian partai politik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan juga persyaratan untuk menjadi peserta pemilu seperti diatur di Undang-Undang 7 2017 membuat pilihan partai politik alternatif itu sulit untuk kita realisasikan di Indonesia. Sebagai misalnya risetnya Marcin Waleczki kan sudah menyebutkan mendirikan partai di Indonesia itu setidaknya membutuhkan 10 sampai 15 juta US dollar ya. Dan artinya apa? Hanya pemilik modal saja. Makanya ada beberapa gagasan untuk mereformasi itu dengan membolehkan partai politik berkontestasi secara berjenjang. Jadi dengan pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah, dia tidak harus dipaksa untuk menjadi peserta pemilu nasional, tidak harus dipaksa menjadi peserta pemilu DPR. Bisa saja dia menjadi peserta pemilu di DPRD. Ini kan sama dengan kalau kita baca dilihat di pemilu Amerika Serikat, itu kan tidak semua partai itu berkompetisi untuk DPR ya dan Senat gitu. Ada juga yang berkompetisi untuk partai-partai di pemilihan DPR negara bagian. Nah, beberapa tawaran yang coba kami simulasikan menggunakan konsep menjadi peserta pemilihan sesuai dengan daerah, sesuai dengan tingkat pemilihan. Jadi kalau memang mampunya menjadi peserta pemilihan DPRD Kabupaten Kota, ya ikut dulu DPRD Kabupaten Kota. Kalau mampunya menjadi peserta kemudian setelah dia misalnya bisa menguasai 50% plus 1 kursi di DPRD Kabupaten Kota, maka dia bisa ikut menjadi peserta pemilu DPRD provinsi. Tetapi sekali lagi ini yang sebenarnya menjadi kegelisahan saya. Kalau kita bicara soal pembuatan undang-undang kepemiluan, semua kan diputuskan oleh partai politik yang ada di DPR ya. Pilihan-pilihan yang sifatnya alternatif dan memberi ruang partisipasi politik yang lebih luas ini pasti kita akan berhadapan dengan penolakan-penolakan begitu. Nah, ini juga yang memerlukan diskursus dan juga gerakan yang lebih luas, baik dari gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan upaya-upaya untuk terus membahas soal ruang-ruang ekspresi partai politik, ekspresi politik alternatif dan pilihan-pilihan yang lebih beragam untuk Indonesia. Indonesia itu tidak bisa diseragamkan karena memang nature-nya, alamiahnya dia memang sudah sangat beragam gitu, tidak bisa diseragamkan. Tetapi sekarang politik biaya tinggi itu makin tercipta ya karena pendekatan seolah-olah gini Mbak Gina. Penyederhanaan sistem kepartaian itu dilakukan dengan mempersulit partai menjadi peserta pemilu. Padahal itu tidak seperti itu gitu. Penyederhanaan sistem kepartaian bisa dilakukan dengan satu, melakukan penataan daerah pemilihan atau memperkecil dapil. Atau yang kedua dengan memilih metode konversi suara yang lebih proporsional. Sekarang kita udah bagus nih metode divisor-Sunlight. Dan yang terakhir dengan misalnya gagasan pembentukan ambang batas pembentukan fraksi gitu. Jadi partainya dihitung aja semua suaranya untuk jadi kursi. Tetapi saat ingin membentuk fraksi harus ada threshold-nya gitu sehingga mereka tidak terlalu banyak kelompok atau fragmentasi politik di DPR RI. Tetapi menjawab tadi ya memang itu menjadi tantangan besar kita karena kita berhadapan dengan orang-orang yang membuat undang-undang dan tentu mereka tidak menghendaki ada kompetitor baru di dalam proses kompetisi gitu. Saya kira demikian Pak Fitra jawaban saya, mohon dilengkapi atau dikoreksi kalau ada yang kurang tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa diskusi kita ya hari ini. Saya kira ini kita juga terbatas waktu karena sudah lewat maghrib agak lama. Jadi saya mau ucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada Mbak Titi atas kesempatannya bisa memberikan perkuliahan dan diskusi di kelas kita. Dan pada para mahasiswa kita akan lanjutkan nanti perkuliahan kita selanjutnya dan diskusi-diskusi kita
Mudah-mudahan ini bisa membawa banyak manfaat buat kita apa yang kita lakukan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya, kepada Mbak Titi ya terutama terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri perkuliahan ini. Di absennya jangan lupa ya para mahasiswa. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Pak Fitra, kasih terima semuanya. kasih. Materi saya silakan Terima kasih, Mbak Titi. diakses melalui Pak Nofrizal. Semoga kalau ada pertanyaan saya ada nomor HP dan email di-share di sana, silakan untuk kontak. Pak Fitra, terima kasih. Pak Nofrizal, terima kasih. Bapak Ibu semua, Mbak Titi. terima kasih. Mbak Titi, Pak Fitra. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Pak Fitra. Sama-sama. Terima kasih Pak Fitra. Terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.